Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Eka Apsari, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2024. Nomor peserta UKG 2016 994 94910. Nomor induk mahasiswa 23 68 69 06099. Program studi pendidikan biologi. Asal instansi SMK Negeri 1 Seputih Surabaya, LPTK Universitas Borneo Tarakan. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin berdoa. Dwi Satrio, silakan. Siap. Berdoa bersama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Dwi Satrio, Tadi Eka Puspita, Devita Sarawamira, Hesi Amelia, Nazwa Fadila Putri, Laili Nurmoldia, Meli Ika Ferlinda, Wahyu Setiawan, Reza Afrizal. Ada yang belum diabsen? Siapa namanya? Irma Ayuning Tias. Ini hadir semua ya? Nah, baiklah. Materi kita hari ini tentang apa? Ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu ada berapa? Komponen penyusun ekosistem ada 2, abiotik dan biotik. Apa itu abiotik? Apa? Kalau biotik itu makhluk hidup. Kalau abiotik tentang Komponen fisik dan kimiawi yang dapat mempengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. ya, jadi komponen fisiknya. Contohnya apa? Sinar matahari, Air, udara, dan tanah. suhu air, udara, dan tanah. Nah, lihat. Di sini ada gambar tentang peneliti. Nah, nanti kalau kalian sudah lulus ingin jadi peneliti, nah ini contohnya ya. Meneliti lab tentang penelitian ilmiah. Nih. Nah, sekarang ada gambar kupu-kupu dengan bunga, dan yang satunya gambar belalang dengan kupu-kupu. Perbedaan dari kedua gambar di atas apa? Kalau yang kupu-kupu dengan bunga itu simbiosis mutualisme. Terus yang satunya belalang dengan kupu-kupu. Nih, simbiosis apa? Apa? Simbiosis parasitisme. Nah, nanti ya, silakan nanti ditulis di LKPD-nya. Jadi ini ada 2 simbiosis, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi ini melalui kajian literatur dan tayangan video, siswa dapat menganalisis interaksi yang terjadi dalam ekosistem dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat memprediksi dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat
pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya silakan nanti video ya, nanti dilihat ya videonya. Sebelumnya Ibu bagi LKPD dulu. Di situ ada kode QR. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok. Kelompoknya bisa 3 sampai 4 orang. Silakan. Pembantaian orang-utan ini pun sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tak hanya itu, sebelumnya juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas membuat habitat satwa liar terancam. Salah satu hewan yang menjadi korban adalah orang-utan. Kini tempat tinggal orang-utan semakin terancam dengan perburuan liar yang dilakukan manusia. Tim Liputan Kompas TV. Ini merupakan video tentang perburuan liar orangutan. Nah, sekarang Ibu akan membagi LKPD-nya. Nah, itu ada lembar kerja tujuan pembelajarannya, kemudian petunjuk kerjanya. Di situ kan ada kode QR-nya. Nah, itu silakan dibuka, dilihat isinya video tentang apa, kemudian dikerjakan di perencanaan penyelesaiannya. Ya. Nah, silakan dikerjakan.
keperluan orang hutan. Sama ya. Silakan kalian kerjakan di analisis. Gimana? Ada yang ditanyakan? Google, nggak bisa nggak? Oh ini kontennya, linknya, di copy aja.
Ya, yang lain silahkan diperhatikan temannya. Kemudian jika ada yang diragukan boleh bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil presentasi lembar kerja peserta didik dari kelompok kami. Soal pertama, dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh kepunahan populasi orangutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan? Mengapa demikian? Dampak dari kepunahan populasi orangutan adalah berkurangnya agen dispresiasi penyebar biji tumbuhan hutan. Hal ini disebabkan oleh makanan utama orangutan adalah buah-buahan yang terdapat di hutan. 2. Dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Dari permasalahan tersebut, langkah yang perlu dilakukan adalah dengan terus melindungi habitat orangutan tersebut, agar orangutan tetap sejahtera di dalam hutan dan tidak terjadi konflik dengan manusia. Ancaman nyata yang dihadapi orangutan adalah konversi hutan dan kebakaran hutan. Ini buatlah jaring-jaring makanan untuk menggambarkan keseimbangan dalam ekosistem hutan. Di sini ada sebagai produsen yaitu rumput, kemudian ada konsumennya rusa dan kelinci. Kelinci dimakan oleh rubah dimakan oleh serigala, dan di sini rubah juga dimakan oleh burung elang. Serigala dan elang kemudian menjadi jamur atau pengurai Setelah mati dan dibangkai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, Ada yang ingin bertanya? Oke, sudah cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, beri tepuk tangan untuk kelompok. Nah, sekarang kelompok yang lain yang mau mempresentasikan hasilnya, hasil diskusinya, ayo silakan. Ayo, kelompoknya Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dari kelompok 2. Satu, dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh kepunahan populasi orangutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan? Mengapa demikian? Kepunahan orangutan akan sangat berpengaruh terhadap ekosistem lingkungan di mana tempat terjadi kepunahan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa orangutan berdampak pada keseimbangan lingkungan. Kepunahan orangutan dapat merusak pola rantai makanan dan ketidakseimbangan lingkungan yang menyebabkan kerusakan pola interaksi dan siklus protein. 2. Dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Sebagai upaya menjaga kelestarian hutan, dapat menanamkan pohon, hindari membuka lahan secara liar dan melakukan tebang pilih. Banyak tindakan yang dilarang, namun tetap dilakukan guna kepentingan pribadi dan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga hal tersebut dapat merusak ekosistem yang terjadi selanjutnya. Buatlah jaring-jaring makanan untuk menggambarkan keseimbangan dalam ekosistem hutan. Di sini terdapat daun pohon oleh konsumen satu yaitu ular. Ular dapat dimakan oleh burung pipit dan juga belalang.
Burung pipit bisa dimakan oleh burung elang. Belalang dapat dimakan katak dan juga bisa dimakan oleh tikus. Katak dapat dimakan ular, tikus juga dapat dimakan ular. Ular dapat dimakan oleh burung elang. Namun ular dia dapat menggambarkan sebagai konsumen terakhir dan juga konsumen satuan sebelum terakhir, sehingga ular dapat dimakan oleh pengurai dan juga burung elang dapat dimakan pengurai. Terima kasih. Sekian presentasi dari kamu kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bagaimana pengaruh kekurangan populasi orang hutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan? Mengapa demikian? Dampak dari berkurangnya populasi orang hutan adalah berkurangnya agen dispersal atau penyebar biji tumbuhan hutan. Yang dua, dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Upaya menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam 1 juta pohon, tidak membuka lahan dengan membakar hutan, tidak melakukan penebangan secara liar, dan melaporkan kepada pihak berwajib jika mengetahui adanya praktek ilegal logging. Tiga, buat janji makanan untuk menggambarkan keseimbangan dalam ekosistem hutan. Daun pohon bisa dimakan ular. Daun pohon bisa dimakan ular, bisa juga dimakan belalang. Tidak usah ketawa, ayo lanjut. Belalang bisa dimakan KM. Ayo konsentrasi. Daun pohon bisa dimakan ular, ular bisa dimakan, bisa juga dimakan belalang. Belalang bisa dimakan tikus, bisa juga dimakan katak, katak bisa dimakan ular, ular bisa dimakan burung elang.
Ya, rantai makanan tadi apa? Nah, lihat di sini rantai makanan adalah peristiwa makan dimakan menurut urutan tertentu. Nah, terdapat macam-macam peristiwa makan dimakan, tergantung dari mana dimulainya. Apakah dari produsen, konsumen, kemudian ya konsumen tingkat pertama, tingkat kedua dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada suatu pola rantai makanan sederhana di suatu ekosistem daratan, dari produsen sampai ke dekomposer, dari rumput kemudian belalang dimakan ular, ular dimakan burung, kemudian diuraikan oleh jamur. Ini jaring-jaring makanan di suatu ekosistem pada rumput, ya. Nah, di sini ada piramida. Piramida dari tingkat terendah, tingkat 1 sampai ke tingkat tertinggi. Ya, ada pohon, kemudian dimakan ular, ular dimakan burung, burung pipit ini ya, kemudian dimakan burung elang. Ada interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Jika interaksi antar makhluk hidup tidak berjalan dengan baik dan seimbang, akan ada sebuah ketimpangan yang terjadi. Nah, kemudian ada 5 ekosistem, penyusun ekosistem. Yang pertama, interaksi menjadi 5 ya, interaksinya dibagi. Yang pertama, netral. Netral itu apa? Hubungan yang tidak saling mengganggu. Hubungan yang tidak saling mengganggu. Contohnya, Seperti ayam dan kambing. ayam dan kambing. Kemudian apa lagi? Yang tidak mengganggu satu sama lain. Nah, kalau di sini aku kasih contoh tentang anak kecil dengan anak burung, ya. Mereka hanya akan main selayaknya anak kecil, ya, tidak saling mengganggu. Kemudian ada interaksi kedua, ada predasi. Apa predasi? Interaksi antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Contohnya di sini ada zebra dan singa di padang savana Afrika. Dengan adanya singa sebagai predator, singa berfungsi untuk mengontrol populasi zebra agar tidak terlalu banyak, sehingga zebra tidak mengalami ledakan populasi dan mengganggu jalannya ekosistem. Itu predasi. Yang ketiga ada simbiosis. Simbiosis itu apa? Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Hubungan antara makhluk hidup yang berbeda jenis atau spesies yang saling berhubungan. Contohnya misalnya Seperti tadi apa? Hubungan dengan kupu-kupu, ya. Itu gimana ceritanya? Kok bisa simbiosis mutualisme? karena bunga itu memerlukan apa sih, proses perkawinan yang sebesar itu. Terus? Itu memerlukan ini hewan lain yaitu makannya, dan kupu-kupu juga memerlukan nektar dari bunga tersebut. Ya, jadi proses penyerbukan itu dibantu oleh hewan, ya. Itu simbiosis mutualisme. Kalau simbiosis parasitisme contohnya apa? Putu dan bulu putu dan ini apa namanya? Apa? Kerbau. Kutu dan kerbau. Itu bukan simbiosis parasit. Kalau parasit itu contohnya Seperti tanaman Nah, garam dengan serangga, benalu. benalu, Nah, dan pohon. kemudian ada interaksi yang selanjutnya, antibiosis. Antibiosis apa? Interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu melawan
Kompetisi adalah interaksi dua jenis penduduk yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan sebuah hal yang sama. Nah, itu materi kita tentang ekosistem. Silakan kalian buka aplikasi yang sudah Ibu kirim ke WA tadi, aplikasi kuis. Nah, itu silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan aplikasi kuis di aplikasi tersebut. Tapi benar ya tadi ya artinya ya? Iya. Itu nggak apa-apa deh. Itu. Coba dari awal. Ini loh. Kalau yang sekolah tadi nggak?
Besok materi kita tentang keanekaragaman hayati. Ya, jangan lupa di rumah kalian pelajari tentang materi tersebut. Ya, silakan dibereskan meja-mejanya. Kita siap untuk berdoa. Orang ini dikumpul ya. Ya. Silakan tugasnya dikumpul. Dari kumpulan semua ya. Sudah, silakan Bu Satrio disiapkan untuk berdoa. Siap, berdoa untuk saya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, karena waktunya sudah selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.